Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir dengan NIM 7202430007. Penempatan merek yang baik membantu memerlukan strategi pemasaran dan memperjelas esensi merek, mengidentifikasi tujuan yang membantu tercapainya konsumen, dan menunjukkan cara melakukan dengan cara yang unik. Jika sponsor olahraga atau musik, misalnya, akan bekerja dengan baik jika itu pesaing terkemuka, maka positioning tidak didefinisikan dengan cukup baik, atau sponsorship yang dijalankan tidak cukup dengan positioning merek. Sebuah perusahaan menemukan kebutuhan dan kelompok konsumen yang berbeda di pasar, menargetkan mereka yang dapat dipuaskan dengan cara yang unggul, dan kemudian memposisikan penawaran sehingga pasar sasaran mengenai penawaran citra yang khas. Dengan membangun keunggulan, perusahaan dapat memberikan nilai kepuasan kepada pelanggan yang tinggi, yang mengarah pada pembelian berulang yang tinggi, pada akhirnya menghasilkan probabilitas perusahaan yang tinggi. Memilih kerangka acuan referensi atau komparatif. Berdasarkan buku Kotler dan Keller, kerangka acuan pesaing mendefinisikan merek lain, maka yang bersaing dengan merek, dan dengan demikian harus menjadi fokus analisis persaingan. Memutuskan untuk menargetkan jenis konsumen tertentu dapat menentukan sifat pesaing, karena perusahaan tertentu dapat memutuskan untuk menargetkan segmen tersebut di masa lalu, atau berencana untuk melakukan di masa depan, karena perusahaan di segmen tersebut memungkinkan sebuah melihat produk mereka terhadap keputusan pembelian mereka. Sebuah titik yang baik dalam mendefinisikan kerangka acuan kompetitif untuk pesaing mereka adalah keanggotaan kategori produk atau set produk yang bersaing dengan merek dan berfungsi sebagai pengganti yang dekat. Misalnya, PepsiCo tahu bahwa desain Coca-Cola adalah pesaing utama air minum. Wells Fargo atau Bank Amerika adalah pesaing perbankan utama. Mendefinisikan potensi titik berbeda atau titik perintas. Berdasarkan buku Kotler dan Keller, segmentasi pasar menetapkan kerangka acuan kompetitif yang menentukan posisi dengan mendefinisikan pasar sasaran pelanggan atau sifat pesaing. Mereka akan menentukan titik berbeda atau titik asosiasi yang tertentu. Titik berbeda adalah atribut atau manfaat yang diasosiasi dengan kuat oleh konsumen dengan suatu merek, dievaluasi secara positif dan diyakinkan oleh tidak ditemukan dengan pada tingkat yang sama dengan merek pesaing. Beberapa contoh adalah Apple, Nike, dan South Airlines. Memilih POP dan POD khusus berdasarkan buku Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 304 untuk membangun merek yang kuat dan menghindari jebakan komoditas pemasaran harus memulai dengan keyakinan bahwa Anda dapat membedakan apapun. Michael Porter mendesak perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk tampil dalam satu atau dua cara tidak dapat atau tidak akan ditandingi oleh pesaing. Secara diferensiasi bagi konsumen adalah manfaat yang terkait dengan kinerja Swatch menawarkan jam tangan yang penuh warna dan modis. GEICO menawarkan asuransi yang andal dengan harga diskon. Mereka memberikan gambaran kuantitatif tentang situasi pasar dan cara konsumen melihat produk, layanan, dan merek yang berbeda dari setiap berbagai dimensi. Dengan melapis preferensi konsumen dengan preferensi merek, pemasaran dapat menghubungkan lubang atau bukaan yang menunjukkan kebutuhan konsumen dan peluang pemasaran yang belum terpenuhi. Dengan penekanan yang lebih besar pada perpaduan bentuk dan fungsi, merek tersebut berkembang menjadi pakaian dan perhiasan dan telah menjadi inti dari Leeds, Celeborn, atau sekarang dikenal sebagai Fitch dan Pacific. Mantra merek adalah artikulasi 3 hingga 5 kata dari hati dan jiwa merek dan terkait erat dengan konsep branding lainnya seperti brand essence dan core brand promise. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua karyawan dan organisasi dan semua mitra pemasaran eksternal memahami apa yang paling mendasar untuk diwakilkan oleh mereka kepada konsumen sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan tepat dan cepat. Dengan menyoroti titik perbedaan, mereka memberikan paduan tentang produk apa yang akan diperkenalkan di bawah merek, kampanye iklan, dan yang dijalankan dan di mana serta bagian menjual merek.
Untuk merek dengan pertumbuhan yang sangat stabil dan perluasan kategori yang cenderung terjadi, mantra merek dapat lebih fokus pada POD. Pada saat yang sama, penting untuk secara teratur meneliti keinginan, kemampuan pengiriman, dan diferensiasi POP dan POD merek di pasar untuk memahami bagaimana promosian merek mungkin perlu berkembang atau dalam kasus yang relatif jarang diganti sepenuhnya. Berdasarkan buku Kotler dan Keller mengemukakan bahwa membangun merek merupakan tantangan bagi usaha kecil dengan sumber daya dan anggaran terbatas. Siapa yang paling memikat, dialah yang akan tampil sebagai pemenang di tengah persaingan yang tidak juga diramaikan para pelaku UKM namun juga brand besar dengan kategori produk yang sama. Untuk kepentingan ini, produk biasanya didesain dengan model yang terbatas guna menghindari terjadinya kebingungan pada calon pembeli dan memudahkan mereka mengenal ciri produk dengan cepat. Ada 3 strategi. Yang pertama itu strategi peluncuran cepat, di mana strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walaupun harganya mahal. Yang kedua itu strategi peluncuran lambat, di mana strategi peluncuran lambat ini dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Tujuan strategi ini adalah untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Yang ketiga itu ada strategi penetrasi lambat, di mana strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Ada 2 strategi utama yang dapat diterapkan pada tahap kedewasaan, yaitu strategi bertahan dan yang kedua itu ada strategi menyerang. Strategi bertahan ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Sedangkan strategi menyerang adalah memodifikasi produk, yaitu mengubah karakteristik produk sedemikian rupa sehingga semakin menarik konsumen saat ini untuk membeli, dengan cara menawarkan manfaat baru dari suatu produk kepada konsumen sekarang untuk mendorong pembeli yang lebih banyak dan pemakaian yang lebih sering.